Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pemrograman game dasar dengan saya Arif Prambayun. Kali ini kita berada di sesi ketiga dalam tutorial pembuatan game 2D platformers menggunakan Unity. Di sesi sebelumnya kita sudah menambahkan skrip untuk menggerakkan pemain atau player sehingga karakter pemain kita ya bisa bergerak ke kanan, ke kiri sekaligus mengatur arah pemain seperti menghadap ke kanan atau ke kiri sesuai dengan gerakan dari pemain tersebut. Selain itu, kita juga menambahkan script agar pemain bisa melompat ketika pemain sedang menyentuh ground atau tanah. Nah, di sesi ketiga ini kita akan mengatur animasi sesuai dengan gerakan pemain. Sehingga ketika pemain sedang berjalan, maka muncul animasi dia berjalan, ketika melompat akan muncul animasi melompat. Selain itu juga kita akan menambahkan script agar kamera bisa mengikuti gerakan dari pemain seperti layaknya game 2D platformers pada umumnya. Baik, langsung saja pada project yang sudah kita buat, kita lanjutkan pada project kita. Di sesi 1, kita sudah membuat folder animation yang berisi klip dari animasi pemain tersebut ya, yang kita dapat dengan menambahkan sprite animasi ini pada window animation ya, yang sudah kita buat di sesi 1. Ya, di sini ya. Mungkin ini ya saya letakkan di sebelah hierarki layoutnya. Nah, ini sudah kita tambahkan di sesi 1 sehingga kita di sini memiliki 3 buah klip, ada player jump, player run, dan juga player idle ya. Animasinya sudah ada sesuai dengan sprite yang kita tambahkan. Ini untuk lompat dan ini untuk lari. Nah, animasi ini secara default hanya kalau kita play, kita jalankan game kita, yang muncul hanya animasi idle, player idle. Sedangkan player run dan player jump itu tidak muncul. Nah ya, kalau kita jalankan ini seperti ini, animasi dari player idle itu muncul, tapi kalau misalkan digerakkan seperti ini, gerak kanan kiri, animasi running dan jamnya itu belum muncul. Nah, sekarang kita akan mengatur bagaimana kemunculan animasi tersebut, klip animasi tersebut. Baik, sekarang kita akan membuka window animator ya, dari window, kemudian animation, kemudian pilih animator. Nah, disinilah kita mengatur klip state-state dari animasi nanti yang akan ditampilkan. Jendela animator sudah terbuka di sini ya. Kalau misalkan punya Anda di luar, nanti bisa diarahkan ke sebelah sini biar terlihat cara pengaturannya. Kemudian kita klik pada player di hierarki. Nah, di sini muncul state animasi yang sudah kita buat sebelumnya. Ada 3 animasi, ada 3 klip ya. Player idle, player jump, dan player run. Nah, kalau kita lihat di sini, memang saat dimulai dari awal game dijalankan, hanya menjalankan animasi player idle. Maka yang muncul hanya animasi idle saja. Sedangkan untuk jump dan run itu tidak ada hubungan ke state manapun, sehingga dia tidak dieksekusi atau tidak dijalankan. Jadi kita akan mengatur dulu flow-nya, aliran dari animasinya. Kemudian kita akan atur ketika pemain berjalan, berarti dari idle menuju player run. Di sini kita buat tambahkan transisi, klik kanan di player idle, pilih make transition, kemudian arahkan ke player run. Maka sekarang kita melihat ada transisi dari idle ke run, alurnya dari idle menuju run. Kemudian setelah pemain berlari, maka kemungkinan ketika dia berhenti, dia akan kembali lagi ke idle. Maka kita buat animasi kembali dari run, make transisi ke player idle. Nah, sekarang kita sudah memiliki alur dari idle ke run dan dari run ke idle. Selanjutnya untuk player jump ini muncul tidak ada kaitannya dengan idle dan run. Artinya dia dieksekusi kapanpun ketika player menekan tombol keyboard. Maka player jump ini akan muncul dari any state.
pada state kapanpun gitu ya, status kapanpun ketika tiba-tiba saja ditekan tombol space, maka animasi player jump ini dijalankan. Maka dari sini kita buat untuk any state, make transisi ke player jump. Selanjutnya dari player jump, ini bisa jadi setelah pemain lompat, dia bisa jadi idle, diam, atau bisa jadi langsung lari juga. Maka dari sini kita buat transisi dari player jump menuju player idle, dan juga dari player jump kita buat transisinya ke player run. Nah, flow-nya seperti itu, alirannya, aliran animasi kita. Ya, untuk pemain ya, untuk main animasi seperti itu. Selanjutnya, animasi tersebut harus bisa dieksekusi, dijalankan, atau kita butuh trigger ketika kondisinya tercapai, maka animasi itu dijalankan. Nah, di sini kita buat sebuah parameter di sini pada bagian animator, pilih layer, kemudian pilih parameters. Di sini kita tambahkan parameter, klik tanda plus di sini, dan pilih trigger. Kita buat sebuah parameter, nama parameternya adalah sesuai dengan klip nanti yang akan dijalankan. Yang pertama kita buat player idle. Nah, ini saya buat hurufnya kecil semua, karena nanti akan saya gunakan di script biar mudah. Jadi saya gunakan huruf kecil semua, satu kata. Idle artinya parameter untuk mengaktifkan, menjalankan animasi idle. Kemudian saya tambahkan juga lagi untuk run, parameter run. Kemudian saya tambahkan lagi trigger baru untuk jump. Logikanya adalah ketika idle-nya true, maka jalankan idle. Ketika run-nya true, jalankan animasi run. Jump true, maka jalankan animasi jump. Nah, jadi di sini pada transisi ini kita berikan kondisi. Kita klik pada player idle menuju run, transisi yang ini, ya, yang transisi yang menuju idle ke run. Kemudian di bagian inspektor, di sini ada condition. Kalau kondisi punya Anda tertutup seperti ini, klik saja panahnya preview, turunkan ke bawah, ya. Ya, seperti ini, turunkan ke bawah sehingga kondisinya ini, condition ini muncul. Kita klik plus, dan untuk di awal ini, karena kita inginnya idle menuju run adalah parameter run yang dipakai, maka kita ganti untuk conditionnya adalah run. Jadi ketika nilai run bernilai true, maka jalankan animasi run. Kemudian untuk yang di atas, dari run ke player idle, kita juga tambahkan kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika parameter idle ini bernilai true. Kemudian untuk dari state ke jump, ini kita tambahkan juga kondisi. Kondisinya adalah aktifkan parameter jump. Sama juga untuk yang jump ke idle, kita menambahkan kondisi player idle. Dan untuk yang dari jump ke run, itu kita tambahkan kondisi yang run. Baik, seperti itu untuk parameter dan animatornya, ini sudah kita buat. Sekarang tinggal kita mengaktifkan, ya, akan kita aktifkan di dalam script. Nah, jadi kita kembali ke script kita, ke karakter script, kita buka, kita jalankan script kita. Nah, kita akan buat script untuk menjalankan animasi kita. Yang pertama, untuk bisa menjalankan animasi, kita butuh atau mereferensikan sebuah komponen animator yang ada pada player. Jadi kalau kita lihat pada player, di dalam inspektor di sini ada komponen animator. Nah, komponen animator ini akan kita referensikan di dalam script. Jadi sama seperti kita mereferensikan rigid body, kita buat di sini, ya. Ini saya buat di bawah yang script tentang ground check, ya. Saya buat komentar baru, animation. Nah, di sini kita mereferensikan animator. Jadi kita ketik saja animator, kemudian nama anim untuk memberikan nama dari komponen animator kita. Oke, kita sudah buat, kita sudah referensikan di awal. Selanjutnya kita referensikan kembali di function awake di bawah rigid body, kita panggil anim sama dengan kita panggil get komponen dari animator. Ya, kita panggil komponen animator. Ya, seperti ini. Ya, sudah cukup. Selanjutnya animasi ini akan kita panggil pada
movement karena tadi berkaitan dengan gerakan pemain ya, pemain kanan ke kiri. Kita akan buat pada function movement ini, kita tambahkan saya tambahkan sini di bawah RB velocity. Saya tambahkan kondisinya if jika move ya, if move tidak sama dengan 0 ya, maka set trigger kita gunakan string panggil run. Jadi di sini kita buat sebuah kondisi jika move tidak sama dengan 0. Nah, di sini kan kita lihat bahwa move ini memanggil komponen get axis horizontal di mana ada negatif button dan positif button. Kalau bergerak kiri maka negatif, kalau bergerak kanan maka positif. Ketika ditekan tombol gerakan, baik itu tombol kiri atau kanan, maka nilai move-nya ini berubah. Bisa menjadi -1 atau 1. Nah, di sini kita buat kondisi. Jika move tidak sama dengan 0, maka bisa jadi 1, bisa jadi -1, maka set trigger pada animator ini, set trigger run. Jadi nilai run yang ada di parameter tadi akan bernilai true. Maka dijalankanlah animasi true. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, else, jika tidak terjadi kondisi tersebut tidak terjadi, maka animasi set trigger kita panggil parameter ya, parameter idle. Nama run dan nama idle ini harus sama dan cocok dengan nama parameter yang sudah kita buat. Nah, sekarang ini kalau kita simpan ya, kita simpan dan kita coba kembali ke Unity, kita melihat ya animasi tersebut bisa kita coba ya, bisa dijalankan atau tidak. Tahu ada yang error, kita play. Ya, jalan, ada animasi berjalan ya, seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat jalannya ini agak delay. Kenapa delay? Karena animasi tersebut menunggu animasi sebelumnya dijalankan. Seperti misalkan kita menekan tombol move nih, jalan. Dia sudah jalan tetapi animasi idenya belum berhenti. Dan misalkan ketika kita berjalan berhenti, ya animasi berjalannya masih aktif, tapi kondisinya permain sudah berhenti, sehingga itu membuat animasi kita agak aneh. Caranya kita akan sedikit perbaiki dengan kita klik salah satu transisi dari idle ke run, kita klik, kemudian di sini di inspektor ada hash exit time. Nah, ini kita uncheck sehingga dia tidak memiliki waktu animasinya berhenti. Jadi dia akan berhenti kalau misalkan memang kondisi itu sudah tidak tercapai. Walaupun animasi masih berjalan, masih ada waktu, dia akan dihentikan. Dan juga di bagian settingnya ini dibuka, transisi durasinya ini kita jadikan 0. Sama dengan yang di atas, yang dari run ke idle, hash exit time-nya kita uncheck, dan transisi durasinya jadikan 0. Sehingga tidak ada waktu durasi transisi. Ketika berhenti, ya animasinya akan berhenti. Kita coba jalankan lagi. Ya, jalan dia, ketika berhenti maka berhenti. Tidak aneh seperti sebelumnya. Dia akan berjalan ya. Nah, cuman yang untuk lompatnya belum ya. Sekarang kita sudah berhasil menambahkan animasi berlari dan idle. Sekarang kita menambahkan pada player jump-nya. Pada player jump ini kita akan buat kondisi baru di bagian voice jump, function jump ini. Kita akan tambahkan di sini ya, di bawah fungsi input get key down ini. Kita tambahkan if jika ya is grounded bernilai false, berarti kita tambahkan not ya, kita tambahkan not nih. Jadi tanda seru ya, tambahkan tanda seru artinya kita
ketika is grounded kan pemain bernilai true ketika sedang menyentuh ground. Nah, ini kita tambahkan not, artinya ketika pemain sedang tidak menyentuh ground, ya, ini kondisinya, maka jalankan animasi set trigger, panggil stringnya jam. Kita simpan. Kemudian sekalian kita atur saja untuk transisi jamnya. Sama seperti tadi, kita klik pada transisi, kemudian di bagian hash exit time kita uncheck, dan di bagian setting kita atur durasinya 0. Oke, sekarang kita play. Dan kita lihat. Oke, ya. Transisi jamnya sudah kelihatan pemain ketika sedang melompat. Oke, sekarang ya kita ulangi. Jam. Oke, jatuh. Ya. Jangan sampai jatuh ya. Nah, ini kita coba ulang play. Harus mainnya coba kita tes apakah berhasil. Oh, ya. Jatuh lagi ya. Ini kontrolnya kurang cepat nih, pemainnya mapnya terlalu dekat, terlalu rumit, jadi agak harus pelan-pelan jangan biar tidak terjatuh. Oke, ya. Oh, awas jatuh, ulang lagi nih. Oh, hampir saja, sepertinya harus pelan-pelan ya. Kita coba ya. Oke, dah. Intinya kita sudah berhasil menambahkan animasi pemain melompat ya, animasi muncul, lari muncul, dan kemudian berjalan juga muncul. Nah, selanjutnya tahapan terakhir di sesi ini adalah kita akan menambahkan kamera supaya pemain bisa mengikuti supaya kamera bisa mengikuti pergerakan dari pemain. Jadi kalau misalkan sudah di ujung nih, pemain sudah di ujung, maka kamera harus menampilkan map sebelahnya biar nanti juga semakin panjang akan mengikuti terus ya. Karena kalau kamera nggak ngikuti pemain, nanti ketika pemain sudah di ujung nggak kelihatan posisi main. Nah, kita akan mengikuti. Banyak cara untuk menambahkan kamera follow player ya. Bahkan dulu di pertemuan di kelas juga sudah diajarkan. Nah, tetapi cara tersebut jangan digunakan di dalam game 2D platformer ini ya. Jadi kalau dulu di kelas saya pernah menunjukkan cara paling mudah agar kamera mengikuti pemain adalah dengan menjadikan main kamera ini sebagai child ya, sebagai child dari player, sehingga kalau seperti ini kemanapun player bergerak maka kamera akan mengikuti ya, seperti contoh misalkan seperti ini ya. Nah, ini bisa dengan mudah dan simple kita lakukan. Tetapi nah, ini jadi masalah ketika kita menerapkan main kamera ini menjadi child dalam game 2D platformer. Kita lihat ya. Saat pemain berjalan ke kanan nih ya, ke kanan, maka kamera mengikuti. Tetapi ketika kita berbalik ke kiri seperti ini, lihat. Ini pemain sudah menghadap ke kiri, tapi yang di tampilan pada pada gameplaynya ini masih menghadap ke kanan ya. Karena dia ketika pemain menghadap kiri, kamera juga ikut hadap kiri. Jadi nggak ada perubahan, seperti tampaknya menghadap ke kiri terus. Padahal di dalam window scene-nya itu sudah bolak-balik. Nah, itulah kenapa kita jangan menggunakan main kamera ini sebagai child di dalam player kita. Harus dibuat terpisah. Karena memang logikanya di sini kita ada posisi hadap kiri dan hadap kanan. Ketika kamera mengikuti pemain, maka pemain juga akan mengikuti posisi hadap kiri dan hadap kanan. Kita akan membuat skripnya, kita akan buat skrip untuk kamera supaya mengikuti pemain. Ya. Jadi kita buat skrip baru ya di dalam folder skrip. Kita buat folder skrip, tidak di dalam karakter ya, karena ini bukan skrip untuk karakter. Jadi kita buat skrip baru di folder skrip. Create C subscript
saya buat namanya kamera follow. Jadi sekarang kita buat satu buah script namanya kamera follow. Script ini akan kita masukkan ya, akan kita masukkan ke dalam main kamera ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam main kamera. Nah, sehingga sekarang pada main kamera kita melihat di sini ada satu buah script namanya kamera follow. Oke, sekarang kalau sudah berhasil kita buka scriptnya. Kita buka scriptnya dan di sini akan kita buat. Nah, di sini kita nggak membutuhkan void start, jadi kita hapus saja bagian sini biar nggak memenuhi, nggak mengganggu pemandangan ya. Kita akan buat di sini. Yang pertama, kita akan memanggil atau mereferensikan posisi dari pemain. Jadi kita akan gunakan transform. Kemudian kita beri nama variabelnya adalah player position. Ya, jadi kita akan buat sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan posisi dari pemain. Selanjutnya kita buat public vector 3 offset. Nah, ini digunakan, nanti akan kita jelaskan juga fungsinya. Satu lagi kita buat public float ya, kamera speed. Nah, kita buat sebuah variabel untuk menyimpan kecepatan dari pergerakan kameranya. Selanjutnya kalau sudah, kita akan buat di update ini transform dot position sama dengan. Nah, jadi kita di sini akan merubah posisi kamera ya. Kita isi dengan posisi dari pemain dengan menggunakan lerp ya. Jadi lerp ini adalah kepanjangan dari linearly interpolate between two point ya. Jadi fungsinya adalah untuk memindahkan sebuah objek ke nilai yang lain ya, secara linear, bukan statis gitu ya. Jadi kalau linear itu dia bergerak dari pelan menuju agak cepat seperti grafik linear ya. Jadi nanti pergerakan kameranya akan mengikuti secara pelan-pelan dan cepat sesuai dengan kecepatan dari playernya. Nah, itu fungsi dari lerp. Ya, jadi kita menggunakan lerp, kemudian kita isi. Nah, yang pertama adalah kita tulis transform, kita ambil nilai dari posisi ya, posisi dari posisi kameranya ini dirubah ya, dirubah dengan player posisi yang tadi kita referensikan ya. Jadi nilai A itu adalah posisi dari kamera dan posisi B-nya itu adalah posisi dari player pemain gitu ya, dari posisi dari pemain. Makanya kita buat transform position, ini adalah posisi kamera dan ini adalah nilai terbarunya yang diambil dari nilai posisi dari pemain. Nah, ini ditambah offset. Nah, offset ini apa? Nanti kita akan tunjukkan. Nah, setelah itu kita atur pergerakannya dengan kecepatan. Jadi kita tambahkan kamera speed ya, dikali dengan time delta time ya. Oke, time delta time seperti itu. Kemudian kita simpan ya. Jadi cukup satu baris untuk memanggil script tersebut ya. Kita pindahkan posisi dengan menggunakan lerp ya. Untuk manggil nilai A diganti dengan nilai B. Nilai A-nya adalah posisi kamera, diganti dengan posisi pada player plus offset, dan kemudian ditambah dengan kecepatan dari kamera tersebut. Oke, ini kita simpan. Selanjutnya kita kembali ke Unity kita. Sekarang kalau kita lihat di bagian main kamera, kita klik main kamera di hierarki ya. Sekarang di sini ada kamera follow. Nah, di sini kita perlu mereferensikan posisi pemain. Nah, jadi posisi pemainnya harus kita letakkan sini. Jadi kita klik
player dan drag ya, langsung di drag ya, diklik dan drag masukkan ke dalam player position. Nah, inilah posisi inilah yang nanti akan diikuti oleh kamera. Jadi setelah seperti ini ya, kamera speed kita beri misalkan 3. Sekarang kita coba play. Oke, nah sekarang ini sudah berhasil ya, tetapi yang muncul adalah tampilan biru. Kenapa seperti itu? Oke, sekarang kalau kita lihat ya, posisi pemain itu nilainya pada posisi -1, 1, 0 gitu ya, dan posisi kamera juga sama, nilainya adalah -1, 1, dan nilainya Z-nya itu bernilai negatif ya. Nah, ini kalau kita coba, kita aktifkan mode 3D. Sekarang ya Anda lihat, perhatikan saja dulu. Kalau sekarang di sini kita melihat posisi kamera itu mengikuti posisi pemain. Nih, ya. Posisi kamera ini saat ini posisinya persis berada di tengah pemain, ya sama-sama persis nih. Sehingga apa? Sehingga dia menyorot ke belakang layar. Yang kalau kita lihat ya secara 3D nih, dia tampilan dari kameranya adalah tampilan di belakang layar, makanya berwarna biru. Karena apa? Karena posisi kamera ini mengikuti pada posisi pemain. Jadi di sini kita sebelum kita mengatur, inilah fungsi tadi kita membuat yang namanya offset. Nah, di sini kita buat yang namanya offset. Offset ini kita batasi. Secara default, main kamera ini dibuat oleh Unity pada nilai -10 pada subu Z-nya. Nah, ketika dia dijalankan, tidak kita berikan offset, maka dia akan mengikuti posisi kamera dengan di sumbu 0 tadi. Jadi, pada bagian sini, pada bagian offsetnya ini, kita batasi agar nilai Z-nya ini tetap pada -10. Nah, maka kalau misalkan ini kita play seperti ini, kita jalankan, kita mainkan, kalau offset-nya sudah diatur di -10, maka posisi kamera akan dikunci pada sumbu Z-nya pada -10. Jadi kalau kita bergerak sekarang, ya, kamera akan mengikuti pemain, ya, seperti ini. Ya, oke. Ya, dan seterusnya. Masih ada jalan, ya. Nah, kalau bagi Anda mungkin yang posisi background-nya kelihatan karena terlalu pendek, maka Anda bisa mengatur ya. Jadi Anda kembali nih, matikan dan aktifkan ke 2D. Kalau misalkan posisi Anda terlalu kecil background-nya, maka Anda misalkan posisi Anda seperti ini, posisi background itu kecil seperti ini ya. Maka memungkinkan ketika pemain ini dijalankan, ketika pemain melompat, maka background-nya di belakangnya itu menjadi kepotong seperti ini misalkan. Tuh ya, ada birunya, ada biru-biru tuh. Karena background-nya terlalu kecil. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa perlebar background yang ada pada game Anda seperti ini, dibesarkan sehingga nanti ketika pemain melompat kira-kira aman dan tidak terganggu ya dengan layar yang blank. Jadi Anda harus atur posisi background-nya itu cukup besar sehingga nanti tidak keluar dari frame. Kalau nanti misalkan game atau arena Anda panjang, Anda duplikat saja background-nya ini, diduplikat ya. Klik kanan, kemudian duplikat, kemudian geserkan saja ke sebelah kiri. Ya, atur supaya posisinya pas. Nah, seperti itu kurang lebih. Buat sepanjang mungkin sesuai dengan kondisi map nanti yang akan diinginkan. Maka nanti Anda akan mendapatkan game yang penuh gitu ya, sesuai dengan desain dari arena Anda. Jadi seperti itu Anda atur background agar nanti ketika pemain melompat atau bergerak itu posisinya pas gitu ya, tepat dengan kamera Anda. Nah ini mungkin saya atur juga biar nggak terlalu tinggi di bagian tadi kamera ya. Untuk offset ini saya coba naikkan
Saya coba naikkan, kasih nilai 5. Jadi biar kamera kita itu agak sedikit naik gitu ya, posisi pemainnya nggak berada di tengah. Sepertinya ketinggian 5, coba dikasih 3 atau 4 gitu ya. Nah, 4 ya. Berarti ini untuk di bagian Y-nya ini saya beri nilai 4 biar tampilan dari map-nya itu agak sedikit rendah. Ya, dan jadi nanti kalau di atas masih bisa luas kalau mau menambahkan floating land. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda tidak menyukai terlalu rendah, ya silakan di custom saja sesuai dengan keinginan yang Anda inginkan. Oke, seperti itu untuk hari ini ya. Untuk sesi kali ini kita sudah berhasil menambahkan animasi, baik itu player ketika sedang berlari, idle maupun melompat ya. Nah, kita juga sudah menambahkan kamera agar bisa bergerak mengikuti pergerakan dari pemain. Sesi selanjutnya kita akan membahas menambahkan enemy obstacle yang mengganggu atau menambah tantangan dalam permainan kita. Baik, sampai di sini untuk sesi ketiga. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.